Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Fajira. Saya berasal dari Fakultas Syariah Prodi H semester 7A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu pengertian dan dasar profesi hukum. Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilakukan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara. Profesi hukum dari aparatur hukum negara Republik Indonesia dewasa ini diatur dalam ketetapan MPR 2 MPR 1993 tentang garis-garis besar haluan negara. Yang kedua, bidang-bidang dan tugas profesi hukum. Bidang-bidang dan tugas profesi hukum itu ada 7, yaitu yang pertama adalah hakim. Hakim itu adalah orang yang ditunjuk dalam hal memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pada suatu bidang pengadilan perkara tersebut. Biasanya bisa berupa perkara pidana, perdata, dan juga berbagai permohonan. Yang kedua, jaksa. Jaksa adalah orang yang menyampaikan dakwaan di pengadilan dan menjalankan hasil putusan pengadilan alias eksekutor. Yang ketiga, advokat. Profesi advokat ini sama dengan pembela, pengacara atau konsultan hukum atau juga kuasa hukum dan penasihat hukum. Pekerjaan ini merupakan idola mahasiswa Fakultas Hukum karena bisa mendapatkan gaji yang besar. Yang keempat ada arbiter. Arbiter adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak bersengketa atau ditunjuk oleh pengadilan atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Yang kelima itu ada notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, ketetapan, dan kewenangan lainnya sesuai pasal 1 Junto 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Yang keenam itu ada polisi. Di kepolisian ada yang namanya divisi hukum, propam, dan humas. Para ahli hukum juga bisa ditempatkan di bagian reserse dan kriminal. Karena dalam menyelidik suatu kasus juga membutuhkan pengetahuan di bidang hukum. Yang ketujuh itu ada paralegal. Tugas paralegal adalah membantu pengacara atau advokat dan melayani klien dalam masalah hukum. Juga bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, analisis, dan mengatur harian dalam suatu kasus. Baiklah, yang ketiga adalah nilai moral profesi hukum. Nilai moral profesi hukum itu ada 5, yaitu yang pertama kejujuran. Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misinya sehingga akan menjadi munafik, licik, dan penuh tipu daya. Yang kedua itu ada otentik. Otentik itu artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Yang ketiga itu ada bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, profesi hukum wajib bertanggung jawab. Yang keempat itu ada kemandirian moral. Artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Yang kelima itu ada keberanian moral. Keberanian moral itu adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko. Baiklah, yang keempat itu ada pengemban profesi hukum. Pengemban profesi hukum harus memiliki 4 sikap, yaitu yang pertama sikap kemanusiaan. Sikap kemanusiaan agar tidak menanggapi atau menyikapi hukum secara formal belaka. Yang kedua ada sikap keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga itu mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai objektif dalam suatu perkara yang ditangani. Yang keempat itu ada sikap kejujuran. Sikap ini boleh dikatakan menjadi panduan moral tertinggi bagi penyelenggara profesi hukum.
Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.